Students levels, how are you today? I'm fine, thank you. How about you? Okay, students, now with Miss Henny, we study again thematic. Okay, but before we start the lesson, let we start with pray. And for today, your friends will lead the prayer. Before we start our lesson, let's we pray. Our Father in heaven, we say thank you for your blessing and for your kindness today. Now we want to study thematic. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Okay, students. Now, we will study our book from 6B. Okay, dari buku 6B, temanya adalah persatuan dalam perbedaan. Oke, dan sekarang kita akan lanjutkan pelajaran yang berikutnya, yaitu dari pembelajaran 5 dan 6, ya, dari subtema 1. Oke, kamu bisa buka buku kamu di halaman 27. Nah, bagi kamu yang sudah membuka bukunya, kamu juga sediakan penamu ataupun pena warnamu untuk menandai hal-hal penting yang akan kita bahas hari ini. Oke, kamu sudah siap? Baiklah, sekarang kita akan mulai dari pembelajaran 5. Ya, di halaman 27, situ kita akan belajar dua hal, yaitu mengenai tentang pola lantai dari suatu tari daerah, ya, dan juga kita akan mempelajari kegiatan yang memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, nah kita tahu sama-sama anak-anak teacher bahwa Indonesia memiliki banyak kebudayaan. Oke, dan salah satu budaya Indonesia itu bisa ditonjolkan melalui tari-tarian. Jadi ada banyak tari daerah. Nah, dalam menyajikan tari daerah agar dia terlihat lebih menarik, maka dalam perpindahannya, dalam penyajiannya disusunlah berdasarkan pola-pola lantai yang sudah sering kita pelajari anak-anak teacher. Nah, di sini teacher akan tunjukkan beberapa gambar tari-tari daerah, ya, dengan posisi ataupun pola lantai yang disajikan dalam tarian tersebut. Oke. Nah, kamu bisa perhatikan setiap tari daerah memiliki posisi ataupun pola tari yang berbeda-beda. Oke, kamu bisa perhatikan. Nah, di sini ada beberapa tarian dengan posisinya yang atau pola lantainya yang berbeda-beda. Oke. Nah, mungkin kamu juga dalam kegiatan seni tari untuk prakteknya, teacher seni tari kamu sudah membagikan sebuah tarian untuk kamu praktekkan. Nah, kamu dalam mempraktekkan itu perhatikan juga posisi pola tarinya itu bagaimana, apakah dia vertikal atau horizontal atau diagonal atau zigzag ataupun garis lengkung. Nah, sangat gampang ya dalam menentukan pola lantai. Oke. Nah, begitu juga ya dengan dalam sebuah tari itu ada dia menampilkan atau memberikan makna dalam setiap gerakannya. Kita bisa buka di halaman 29 anak-anak teacher. Contohnya tadi ada tari Seodati dari Aceh. Ternyata tari Seodati dari Aceh itu memiliki makna tentang perjuangan. Nah, perjuangan itu adalah sikap untuk melawan penjajah, karena pada zaman dahulu kita pernah dijajah oleh bangsa lain, yaitu bangsa Belanda dan juga Jepang. Nah, karena itu kita sangat bangga sekali Indonesia sudah menunjukkan kemerdekaannya, yaitu dimulai dari setiap perjuangan-perjuangan para pahlawan kita, dan akhirnya kita memproklamasikannya, yaitu melalui proklamasi yang dibacakan oleh para pemimpin bangsa kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno-Hatta. Oke. Nah, karena itu kita harus mempertahankan kemerdekaan kita itu, mempertahankan memaknai setiap kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pejuang kita, para pahlawan kita, para tokoh negara kita. Nah,
itu bisa kita wujudkan. Mungkin kita sekarang tidak berperang anak-anak teacher, tapi kita memaknainya dengan setiap aktivitas kita dimanapun kita berada, dimulai dari lingkungan keluarga ya. Di halaman 29 dijelaskan contoh-contohnya. Misalnya di lingkungan keluarga itu kamu senang dalam mengetahui sejarah Indonesia, kemudian kamu menjaga kerukunan antar keluargamu, kakak adik tidak saling berantem, menghormati orang tua, dan juga kamu semangat untuk bekerja sama dalam keluarga. Jadi ketika kamu lihat ayah ibu bekerja, kamu pun juga tetap semangat untuk bekerja. Misalnya siapa yang pernah kerja bakti di dalam rumahnya, seperti yang teacher contohkan berikut ini. Nah, itu yang bisa kamu lakukan di rumah. Nah, itu kamu menunjukkan sikap kamu dalam menghargai suatu persatuan dan kesatuan walaupun di rumah ya. Nah, bagaimana kalau yang di sekolah? Di sekolah itu salah satu hal yang bisa kamu lakukan dalam memaknai kemerdekaan Indonesia adalah saat mengikuti upacara. Ya, kamu bersikap yang siap gitu, tertib, tidak membuat keributan pastinya. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, kamu menyanyikan lagunya dengan nada yang tepat, dengan ketukan yang tepat, bukan dipermainkan dengan berteriak Indonesia. Nah, itu adalah contoh yang salah. Berarti kita tidak memaknai bagaimana perjuangan para pahlawan kita, para tokoh-tokoh nasional kita untuk memperjuangkan kemerdekaan. Oke. Kemudian lagi sebagai seorang siswa, kamu tahu apa itu tugas kamu. Yang salah satu adalah rajin belajar, berprestasi. Nah, berprestasi bukan harus juara satu, karena nggak mungkin kan setiap orang di satu kelas itu juara satu semua. Tidak. Berprestasi itu artinya menunjukkan bakat kamu. Jika kamu bakat dalam sebuah akademik atau seni atau olahraga misalnya, kamu giat dalam melatihnya dan kamu meraih yang terbaik dari yang kamu ikutin itu gitu. Nah, itu ya contohnya. Kemudian kamu juga bisa mengunjungi Museum Proklamasi Kemerdekaan bersama-sama teman. Itu kalau misalnya kita ada kegiatan di luar. Nah, hal-hal yang seperti itu yang bisa kamu lakukan sebagai siswa untuk memaknai proklamasi kemerdekaan kita. Dan yang dapat kamu lakukan bisa di dalam lingkungan masyarakat ya. Itu bisa kamu lihat di halaman 30, yaitu kamu bisa saling menghormati dan menghargai. Walaupun kita berbeda-beda suku, bahasa, budaya, bahkan agama, kita tetap saling menghormati, menghargai. Terus kemudian tetap mau bekerja sama dalam setiap aktivitas. Misalnya ini yang dekat-dekat nih, ada perayaan 17 Agustus misalnya kan, kita mau bekerja sama, ikut berpartisipasi. Kemudian yang satu lagi misalnya kalau tetangga kita perlu bantuan kita mau saling tolong menolong. Oke. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Hal kecil saja pun bisa kita tunjukkan bahwa kita sangat memaknai kemerdekaan Indonesia. Oke? Merdeka. Nah, anak-anak teacher, untuk ayo berlatihnya, kamu bisa kerjakan nomor 1 dan 2 ya. Itu sangat gampang sekali. Kamu hanya menunjukkan formasi dari setiap gambar tari-tarian daerah tersebut, dan kamu untuk nomor 2 perhatikan gambar di situ, dan kamu bisa jawab sesuai dengan pertanyaan. Jadi kamu harus baca dulu pertanyaannya. Oke ya. Jadi ayo berlatih halaman 31 nomor 1 dan 2 adalah tugas kamu yang pertama. Sekarang kita akan lanjut ke pembelajaran yang ke-6. Oke. Di pembelajaran ke-6 di halaman 33. Oke. Kita akan belajar mengenai contoh pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, serta belajar bagaimana membuat peta pikiran berdasarkan teks. Oke, dan saat ini kita akan belajar tentang teks sejarah ya. Jadi informasi teks sejarah. Nah, mengenai pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita sama-sama tahu negara kita ini terdiri dari berbagai macam suku, budaya, bahkan juga agama. Nah, tadi teacher sudah singgung ya. Salah satu cara kamu memaknai
kemerdekaan Indonesia itu saling menghormati, menghargai dalam lingkungan rumah kamu misalnya atau masyarakat. Nah, itu jika kamu lakukan, kamu sudah melaksanakan nilai persatuan dan kesatuan. Itu merupakan pengamalan sila yang ketiga. Nah, karena kita ingat ya, ada pepatah bahwa mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi kalau misalnya dalam lingkungan masyarakat itu tidak mau saling menegur, tidak mau saling tolong menolong, pasti akan susah untuk beraktivitas dengan lingkungan kita. Baunya berantem saja, itu adalah hal yang salah. Oke. Nah, kamu bisa lihat di halaman 33 ada contoh bagaimana sebuah keluarga, ya, kehidupan keluarga yang rukun menerapkan nilai persatuan dan kesatuan akan berpengaruh positif, berarti akan berpengaruh baik ya terhadap lingkungan sekolah dan masyarakat. Berarti dimulai dari rumah dulu, baru di lingkungan ke sekolah, baru masyarakat. Oke ya. Bagaimana dengan keluarga kita masing-masing? Teacher yakin pasti hidupnya rukun kan? Sama adik, sama kakak, bahkan sama keluarga ayah dan ibu. Ya? Iya, anak-anak basic pasti anak-anak yang top. Oke, dan kita akan lanjutkan mengenai pembuatan peta pikiran. Oke, di sini ada sebuah teks anak-anak teacher, kamu bisa baca di halaman 35. Bagaimana sih membuat teks dalam membuat peta pikiran dalam sebuah teks? Oke. Nah, teacher akan contohkan sebuah contoh bagaimana peta pikiran. Di situ ada, kamu lihat judulnya ada, kemudian di setiap peta pikiran itu disajikan dalam bentuk kotak ya, kotak pikiran. Nah, itu disajikan dalam pertanyaan, yaitu 5W ya, 1H atau Adik Simba. Masih ingat ya semua tentang Adik Simba. Nah, peta pikiran pengertiannya adalah seperti ini. Oke, anak-anak teacher. Nah, cara membuatnya, oke, kamu bisa baca hal-hal yang harus dilakukan ketika membuat peta pikiran. Pertama, tuliskan dulu ide pokok. Oke, jika dalam menuliskan ide pokok kamu temukan ada kata-kata yang baru, kamu tandai dan cari tahu maknanya. Oke, kemudian cari kata kunci. Oke ya. Setelah itu buatlah pertanyaan. Pertanyaan itu menggunakan kata tanya Adik Simba ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian kita rangkai dalam sebuah bagan. Bagan itu kita sajikan dalam sebuah kotak-kotak. Kemudian catatlah informasi penting dari teks untuk melengkapi keterangan pada bagan tadi. Oke, gampang sekali. Oke, teacher sudah kasih contohnya, dan itu akan kamu coba ya di kegiatan Ayo Berlatih di halaman 36. Jadi kita akan langsung kerjakan Ayo Berlatih halaman 36. Ini adalah latihan yang kedua. Jadi latihan yang pertama itu Ayo Berlatih halaman 31. Sedangkan yang kedua adalah latihan Ayo Berlatih di halaman 36. Kamu akan teacher tugaskan membuat peta pikiran. Oke ya. Dan juga nomor yang kedua, 3 contoh wujud kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teacher ulangi. Untuk kegiatan Ayo Berlatih, tugas kalian ada 2. Ayo Berlatih di halaman 31. Oke, nomor 1 dan 2 juga. Nomor 1 dan 2. Kemudian Ayo Berlatih halaman 36 nomor 1 dan 2 juga. Oke anak-anak teacher harap penjelasan teacher hari ini bisa kamu mengerti. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan kepada teachernya. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya dengan baik, dengan tulisan yang rapi, menggunakan pena. Oke? Teacher tunggu hasil tugas-tugas kalian dan selamat mengerjakan. God bless you.